Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas topik mengenai menerapkan kembali 5M. Mengingat kembali terjadinya peningkatan kasus COVID-19, kita harus lebih mawas diri lagi. Tentunya kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat ini, seperti lockdown ataupun pembatasan aktivitas lainnya. Oleh karenanya, kita tidak boleh lengah di saat situasi seperti ini. Jika kita berkaca pada kejadian 2 tahun silam, kasus COVID-19 telah mengajarkan banyak hal pada kita, terutama hal-hal yang baik, seperti jika kita terus menerapkan protokol kesehatan, tentu ini akan membantu kita meminimalisir peningkatan kasus tersebut. COVID-19 merupakan kasus penularan virus yang cukup mengkhawatirkan. Virus ini berasal dari SARS-CoV-2 jenis coronavirus. Penyebarannya tidak tampak oleh penglihatan, namun cepat dalam penyebarannya. Infeksinya mudah menyebar dari satu orang ke orang lain melalui sebuah percikan atau droplet saat batuk ataupun bersin. Virus yang menyebar menimbulkan gejala klinis seperti demam, batuk, kelelahan, bahkan kehilangan bau pada indera penciuman dan rasa pada indera pengecap. Gejala ini bisa naik menjadi parah ketika korban mulai merasakan sesak dan atau kesulitan bernafas hingga menyebabkan kematian pada korban. Tercatat berdasarkan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, total kematian disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia mencapai angka 191.000 lebih. Ini menjadi kabar duka untuk kita semua. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia merasakan duka yang cukup sama. Tidak ada yang menginginkan ini semua terjadi. Hal ini terjadi tidak terduga-duga. Maka, menurut saya, kita perlu mengencangkan ikat pinggang dan kita untuk melawan kembalinya virus COVID-19 dengan berbagai varian yang tidak dapat kita duga-duga jenisnya maupun resiko yang ditimbulkan. Beberapa protokol kesehatan yang bisa kita terapkan antara lain dengan kembali menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Lakukan selama 20 detik selama beberapa kali dan lakukan dengan langkah-langkah yang benar dan tepat, terutama saat sebelum kita memasak, makan, minum, setelah menggunakan kamar mandi, ataupun setelah menyentuh hidung saat bersin ataupun batuk. Yang kedua adalah memakai masker. Terbukti dengan kita memakai masker, kita dapat terlindung dari virus ataupun penyakit lainnya. Dengan memakai masker, virus yang ada pun seperti coronavirus pun dapat kita minimalisir untuk dapat melakukan penyebaran di dalam tubuh kita. Penggunaan masker pada saat orang di sekitar kita ada yang terinfeksi COVID-19 ini pun dilakukan jika kita pun merasakan gejala COVID tersebut. Sebagai bentuk antisipasi jika berada dalam ruangan yang sempit, kita juga dapat menggunakan masker, dan saat kita berada di keramaian dengan jarak kurang dari 2 meter wajib menggunakan masker. Masker ini juga berfungsi untuk kita agar terhindar dari penyakit-penyakit dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak, penyebaran virus ini bisa terjadi lewat udara. Jadi, dengan menjaga jarak, kita juga mengantisipasi penyebaran virus ini di tubuh kita. Dengan menjaga jarak, terutama
untuk lansia dan orang tua yang rentan tertular, untuk membantu menghindari terkena percikan droplets dari orang batuk, bersin, ataupun lainnya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Mengapa sih kita harus menjauhi kerumunan? Berada di keramaian memudahkan cepatnya penyebaran virus, terutama untuk lansia dan orang tua yang rentan tertular virus COVID-19 ataupun orang yang dalam kondisi kesehatan kurang baik. Alangkah baiknya untuk mencegah hal tersebut, kita menghindari kerumunan ataupun keramaian. Usahakan kita kalaupun kita berada di dalam kerumunan atau keramaian, usahakan kita menggunakan masker ataupun tetap menjaga jarak dan menghindari kontak langsung dengan orang yang diduga terkena virus COVID-19 ataupun memiliki gejala COVID-19. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Stay at home adalah sebuah himbauan yang tidak asing lagi di telinga kita. Dalam 2 tahun ini, stay at home merupakan himbauan yang cukup sering kita dengarkan. Meski sekarang pembatasan mulai dilonggarkan, jangan sampai kita lengah dan kecolongan. Kita perlu waspada dan lebih berhati-hati dalam menjaga diri, baik untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita ataupun orang yang kita cintai. Itulah beberapa kiat yang bisa membantu meminimalisir timbulnya kasus COVID-19 untuk saat ini. Ini semua tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama menyadarinya sebagai tanggung jawab bersama. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan untuk menyikapi kasus COVID-19. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama untuk saling menjaga satu sama lain dan lebih peduli dengan orang di sekitar kita, terutama orang yang lebih tua ataupun rentan terhadap penyakit ataupun orang yang kita cintai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like apabila video ini bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata atau salah dalam berucap, mohon dimaafkan, karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan hanya kepada Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.